Tuai karmanya, Bella dan Tommy alami kecelakaan setelah menyabotase acara akikah Sasha. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 22 Juni 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Acara akikah yang seharusnya menjadi hari penuh kebahagiaan bagi keluarga Aksa dan Amira justru berubah menjadi malapetaka. Panggung utama yang dibangun untuk perayaan itu tiba-tiba ambruk saat acara sedang berlangsung. Orang-orang yang hadir pun berlarian dalam kepanikan. Beberapa di antaranya mengalami luka-luka, termasuk Sasha, bayi mungil yang menjadi pusat perhatian hari itu. Darah tampak mengalir dari lengan kecilnya, membuat suasana semakin mencekam. Amira yang melihat putrinya tak sadarkan diri langsung terisak. Tubuhnya lunglai ditopang oleh Aksa yang tak kalah panik. Tanpa pikir panjang, Aksa dan Amira segera membawa Sasha ke rumah sakit. Adam yang saat itu ikut hadir langsung sigap menawarkan mobilnya dan menyetir secepat mungkin. Di dalam mobil, suasana penuh ketegangan. Amira terisak sepanjang perjalanan, menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal menjadi ibu. Ia merasa tak mampu melindungi anak yang bahkan belum genap 1 tahun itu. Aksa mencoba menenangkan, mengatakan bahwa semua ini adalah musibah, bukan salah siapa-siapa. Meski di dalam hatinya tersimpan kecemasan yang begitu mendalam. Namun dirinya harus tetap terlihat tenang dan fokus pada keselamatan Sasha. Karena sekarang yang terpenting adalah bagaimana caranya agar Sasha bisa segera mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Dalam upaya mereka mencapai rumah sakit secepat mungkin, Aksa meminta Adam menambah kecepatan. Sambil menyetir, Adam sempat bertanya-tanya, siapa yang mungkin bertanggung jawab atas robohnya panggung tersebut. Nama Galang langsung terlintas di benak mereka. Sudah lama Galang menunjukkan kebencian terhadap keluarga Aksa. Dan kejadian ini tampak terlalu kebetulan untuk tidak mencurigainya. Kecurigaan itu pun membuat bara dalam hati Aksa menyala semakin besar. Amarah Aksa semakin menjadi-jadi saat mengingat kondisi Sasha yang tak berdaya. Ia tidak akan tinggal diam. Setelah memastikan kondisi Sasha aman, ia bertekad mencari tahu kebenaran di balik insiden itu. Jika benar Galang pelakunya, maka Aksa tak akan pernah memaafkannya. Baginya, ini bukan sekedar sabotase biasa. Ini adalah serangan terhadap keluarganya, terhadap anaknya yang tak berdosa. Dan itu adalah batas yang tak bisa dibiarkan terlewati. Di tempat lain, 2 sosok tampak bersorak dalam diam. Bella dan Tommy memantau kejadian itu dari layar ponselnya, menyaksikan kepanikan dan kekacauan yang terjadi di acara akikah. Senyum puas menghiasi wajah mereka. Rencana jahat yang telah lama mereka susun akhirnya berjalan sesuai rencana. Mereka tidak hanya ingin merusak acara, mereka berharap seluruh keluarga Aksa menderita. Bahkan jika itu berarti membahayakan nyawa seorang bayi sekalipun. Akan tetapi, sepertinya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena ketika Bella dan Tommy tengah berada di dalam mobil taksi, mereka mengalami kecelakaan tragis. Setelah ditabrak oleh mobil box dari arah berlawanan. Akibatnya, mobil yang mereka tumpangi pun mengalami kerusakan parah. Namun ternyata dari balik semua itu, Galang bukan pelaku sebenarnya. Ia bahkan menjadi korban dari permainan kotor orang-orang di sekitarnya. Pak Bastian terlihat membawa Galang dengan cara keji, membekap mulutnya, mengikat tangannya, dan memasukkannya ke dalam gerobak. Galang berontak sekuat tenaga, berteriak menyebut nama Pak Bastian. Tapi usahanya tidak berarti. Dengan amarah membara, Pak Bastian justru mengancam akan menyerahkan Galang ke polisi, membusuk lama di dalam penjara selamanya. Di sudut lain, Hilda menyaksikan semuanya dengan hati yang gelisah.
Ia tahu Galang mungkin tengah dalam bahaya dan harus bisa menyelamatkan pria itu secepatnya. Melihat Galang diperlakukan begitu kejam oleh Pak Bastian, membuat Hilda tak bisa terus diam. Ketakutannya tak cukup kuat untuk menghentikan niatnya. Ia mulai merancang sesuatu dalam diam, mencari celah, harapan, atau cara apapun agar bisa menyelamatkan Galang sebelum semuanya terlambat. Hari itu semestinya menjadi momen paling membahagiakan bagi Aksa dan Amira. Segala persiapan untuk acara akikah anak mereka, Sasa, telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dekorasi panggung yang meriah, serta kehadiran keluarga dan kerabat membuat suasana begitu hangat dan penuh sukacita. Namun, dalam sekejap kebahagiaan itu berubah menjadi kekacauan yang tak terduga. Tanpa ada tanda-tanda peringatan, suara retakan terdengar dari bawah panggung, disusul dengan gemuruh yang keras. Dalam hitungan detik, panggung tempat Aksa, Amira, dan beberapa keluarga berdiri tiba-tiba ambruk. Tubuh mereka terjerembab di antara reruntuhan kayu dan dekorasi yang berserakan. Amira terhempas ke sisi kiri panggung, masih menggenggam erat Sasa dalam pelukannya. Dalam kondisi tubuh yang sakit akibat benturan, lengan mungil putrinya, luka terbuka tampak jelas. Darah terlihat mengalir perlahan. Kecemasan seketika menyelimuti hatinya. Dengan gemetar, Amira memeriksa nafas dan kesadaran Sasa. Bayi itu menangis, dan tangisannya menjadi sumber kekuatan bagi Amira untuk segera bangkit. Ia berusaha keras menyingkirkan apapun yang menimpanya, lalu berjalan tertatih keluar dari panggung yang kini menjadi puing. Di sisi lain, Aksa pun mencoba berdiri dengan kaki yang terasa nyeri. Rasa sakit tubuhnya kalah dengan kekhawatiran akan keselamatan Amira dan Sasa. Ia menembus kerumunan orang-orang yang panik, mencari sosok istri dan anaknya di tengah kekacauan yang mencekam itu. Di tengah kekacauan tersebut, Adam dan Bu Yuni hanya bisa terpaku dari kejauhan. Tubuh mereka seolah membeku melihat insiden yang tak pernah mereka bayangkan. Adam mengingat betul bagaimana dirinya dan Zaki telah memeriksa setiap aspek keamanan, memastikan semua berlangsung sesuai rencana. Tapi nyatanya, ada celah yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghancurkan momen sakral ini. Semua mata mulai bertanya-tanya, siapa dalang dari tragedi ini? Sementara di balik layar, nama Damar mulai disebut-sebut. Seseorang yang kini telah menyimpan dendam pada Aksa akibat kepergian mendiang istrinya. Dengan Galang yang kini dalam sekapan Pak Bastian, dugaan pun menguat bahwa Damarlah yang mungkin bertanggung jawab atas ambruknya panggung tersebut. Kini Aksa tak hanya menghadapi satu ancaman, tetapi dua, dan keduanya siap menghancurkan kebahagiaannya dari segala arah.